Udah lo diem aja, lo diem. Diem, lo nggak boleh bergerak gitu. Jangan pegang. Udah lo. Karena kalau misalkan dia udah pegang kendali itu, dia akan keluarin semua tuh. Maksudnya kayak gue berambut ini. Wah, kita udah pasrah aja, udah nggak bisa ngapain. Kita diemin aja. Emang ria aja gitu ya, Maria. bedanya lagi. Gitu, tampar pak gitu. Enggak. Pernah faking orgasm nggak? Aku enggak. Sama dia ya enggak. Aku enggak pernah. Nggak pernah kalau misalkan dia memang enggak, dia bilang. Aku enggak. Dia bilang. Heboh nggak desahannya dia? Heboh enggak ya? Lumayan lah kalau misalkan lagi yang itu ya, misalkan lagi udah udah di ininya tuh udah di tinggi banget tuh, udah itu udah dia udah maksudnya udah lu nggak kontrol, udah nggak kontrol. Buat orang yang lebih eksploratif ya, aku pengen tahu, Mar, posisi favoritnya istrimu apa sih? Oh, posisinya Kori. Apa sih yang pertama, posisi yang paling seneng dia, yang posisi yang kayaknya paling cepat bikin dia orgasme, itu yang kayak apa, Mar? Dia itu Dibacain gua. Benar. Dibacain. Dia itu apa ya? Kalau pegang kendali, dia akan cepet konsentrasi. Pegang kendali di atas ya. Di atas. Kamu Tapi dia nggak dominatrix juga. konsentrasi. Karena Gua mau lihat. Dia itu, jadi ya dia kalau pegang kendali dia bisa lebih fokus ke iniannya dia lah, titik-titik ininya dia, titik-titik di spotnya dia bisa eksplor di situ. Jadi dia bisa ngerasain sendiri deh. Jadi berarti gini, udah lo diem aja, lo diem. Diem, lo nggak boleh bergerak gitu. Jangan pegang. Udah lo. Karena kalau itu perempuan tuh biar nyari bisa kontrol ya, yang benar sih. Kita tuh lebih nyari kan, maksudnya. Iya, betul. Ya, kayak nyari begitu udah dapet, hilang Iya. ulang lagi dari Karena kalau awal. dua-duanya bergerak agak susah Iya, ya nyarinya ya. Dan dia Harus lebih nyari. lebih kalau misalkan dia udah pegang kendali itu, dia akan keluarin semua tuh. Maksudnya kayak gue berambut ini. Wah, kita udah pasrah aja, udah nggak bisa ngapain. Kita diemin Tapi aja. tunggu deh, itu Emang ria aja gitu ya, Maria. bedanya lagi. Gitu, tampar pak gitu. Enggak pernah enggak. Tapi kan kadang-kadang suka gitu. Iya. Tapi kadang-kadang suka lepasan, jambak gitu. Kayak misalkan itu kan saking ekspresi kan gitu. Jadi ketika itu sudah tiba-tiba nampar pak. Kita juga udah tahu kan, wah dia ini kan kayak wah gitu ya. Out banget ya. Sampai kram, aku tuh hampir selalu kram. Jadi karena ini kaki sebelah sini pas kram. Iya, bisa jadi. Ya kan itu. Karena ada beberapa tanda orgasme gitu ya. Orang tuh bisa orgasme bukan dari jeritannya. Satu misalnya bisa dari urat-uratnya yang ada di sini-sini nih di wajah. Kadang-kadang uratnya enggak, misalnya puting susunya mengeras gitu ya. Atau enggak misalnya jadi merinding badannya. Tapi kebanyakan sebenarnya ngerasain apa, kakinya itu tiba-tiba menegang. Iya benar ya kan? Itu yang kadang-kadang kalau mau diperhatiin ya, mungkin semuanya tuh tidak ada tanda-tanda itu, tapi lihat deh jari-jari kakinya meringkel nggak? Iya. Itu kadang-kadang bikin kram. Bener itu bang. Bener-benerin sama dia. Itu agak. Tapi kalau misalnya kalau udah gitu istilahnya udah nyemplung ya udah basah lah ya gitu. Tapi mau mulai nyemplung ke airnya itu kayak aduh gitu. Itu loh. Tarisin begitu sama dari sana gubrak gitu. Kalau mulainya posisi favoritnya Umar apa? Banyak semuanya. Pokoknya kayak kemarin aku sempat ada yang nanya, sampai pernikahan segini masih variasi gaya seksual nggak gitu? Terus dia gitu, iya, variasinya iya, variasi gayanya, bukan variasi orang. Iya, gayanya lah. Variasi gayanya gitu. Kalau misalnya yang di semua sih hampir semua, pokoknya ganti-ganti tergantung apa ya, tergantung lagi pengennya aja sih sebenarnya sih. Kalau misalkan aku sama dia kan biasanya kalau sekarang ini kan masih di luar nih gitu, jadi di luar, jadi
Penentuan sih sebenarnya terakhirnya sih aku sih. Kalau misalkan memang dianya udah misalkan udah selesai gitu, terus tinggal akunya nih gitu. Aku minta sama dia. Yang aku mau yang ini yang di sini ya, aku mau ini gitu. Lucu Gitu. ya. Tergantung aku pengennya aja sih gitu. Dan semuanya itu jadi favorit aku. Tapi aku mau tanya deh, apa memang seperti itu ya gitu? Kalau laki-laki itu kalau udah mau orgasme gitu dia lebih cenderung untuk ntar dulu gitu. Kayak agar lebih lama atau gimana aku nggak ngerti. Tapi kalau perempuan kan begitu nemu ya udah keluarin, ngapain ditahan-tahan. Sayang juga soalnya ya. Kalau nggak hilang kan kayak kita pusing kan jadi cranky malah ya. Makanya maksudnya aku kayak ini kenapa kok beda ya gitu, atau memang seperti itu? Karena gini, ada kebanyakan laki-laki laki-laki itu performa seksual itu soal ego juga. Ya, itu nggak bisa dipisahin. Bukannya aku mau bilang laki-laki egois, tapi gini, laki-laki itu salah satu kebanggaan tersendiri dalam hubungan seksual adalah ketika dia bisa memuaskan si perempuannya. Memang puas sekali, 2 kali oke, tapi kan itu juga adalah kebanggaan tersendiri ketika dia bisa memuaskan tuntas yang ada di dalam skenario blueprint otaknya seorang laki-laki gitu. Jadi blueprintnya Umar apa nih? Kalau Umar pikir enggak, kalau dia masih bisa nih kayaknya gini lagi nih, gue mau coba gini lagi. Ya dia tahan. Ya. Nah cuma kadang-kadang hati-hati ya para dad gitu ya, seringkali itu terjadi delay ejaculation atau ejakulasi yang tertunda gitu ya. Delay ejaculation itu sering terjadi ketika laki-laki mencoba menahan atau menambah durasinya. Terus dia salah perhitungan. Gitu ya, misalnya, enggak aku tahan lagi nih, nggak apa-apa deh, tahan. Terus dia gitu, pada saat nahan ya, laki-laki mikirnya apa? Mikirin tagihan, mikirin apa supaya jangan keluar gitu ya. Terus ketagihan, gitu. Malah nggak keluar, tapi flaccid, langsung tidur gitu. Itu kan nggak tuntas, itu juga pening. Ya, jadi biasanya pada saat melakukan itu, tolong gitu ya laki-laki untuk tidak mikir yang aneh-aneh, bisa cabut dulu, berikan oral seks pada istri. Jadi istrinya juga masih kan, kalau lagi mantep-mantepnya kayak begitu kan kesel ya kalau tiba-tiba hilang. Jadi berikan oral seks pada misalnya klitoris dan sebagainya gitu ya. Nanti laki juga tetap masih terangsang kan. Kalau misalnya mikir yang lain-lain terus keterusan distraksinya, itu bisa jadi delay ejaculation. Jadi udah enak-enak begitu mau tuntas lemes gitu. Itu yang kadang-kadang sering terjadi ya gitu ya. Dan itu kadang-kadang laki bisa marah-marah sendiri tuh dirinya. Oh ya, satu pertanyaan sebelum kita games. Pernah faking orgasm nggak? Aku nggak. Sama dia ya nggak. Aku nggak pernah. Nggak pernah. Kalau misalkan dia memang enggak, dia bilang. Aku enggak. Dia bilang. Oh gitu? Dia bilang. Kenapa kamu kok bisa nyaman kalau misalnya nggak bisa orgasm bisa bilang, tapi jadi kalau mau inisiatif malu gimana ya? Nggak tahu deh. Unik banget sih kamu, Kor. Yang kamu udah? Belum. Nggak usah, udah nggak apa-apa, kamu aja gitu. Udah nggak usah, kamu aja gitu. Kamu Mungkin bisa dia lagi santai nggak? apa? Menerima kalau misalnya dia lagi. Kalau misalkan dia jujur nggak apa-apa. Kalau dia jujur nggak ada masalah buat aku. Kecuali kalau misalkan memang akunya yang ceroboh gitu, kesalahannya di aku gitu. Iya, misalkan aku mau muasin dia nih, ternyata akunya ini duluan, udah nggak bisa, bablas nggak tahan, gara-gara buka kamu sih, best smile sih. Terus abis itu aku kayak ngerasa bersalah, ya ini aku belum, terus dia gini, aku belum nih gini, itu mungkin jadi aku nyesel. Tapi diomongin ya. Diomongin, jadi aku dari awal memang lumayan ya, biar pemalu juga diomongin ya. Dia memang malu, tapi aku dari awal memang membiasakan itu. Jadi ada komunikasi itu gitu. Aku udah biasain komunikasi itu. Yang penting aku sama dia nggak ada masalah yang ih gila gue kesel banget nih, gue nggak terpenuhi nih kebutuhan ini gue nih gitu. Aku nggak mau, dan di posisi aku juga aku nggak mau, makanya aku dari awal ngomong. Iya. Dan padahal sih nggak apa-apa ya. Jadi ini pembelajaran bagus nih Mama and Dad, kalaupun lagi nggak dapet, jangan disembunyi-sembunyiin. Satu, bisa faking orgasm, faking orgasm itu bisa bikin sakit kepala malah gitu ya. Terus kedua, kalaupun diomongin sebenarnya it's not really a big deal ya. Ya itu jadi kayak yang kejadian aja. Yang kehantem mungkin kalau itu kayak ego laki-lakinya aja sih, kayak dia nggak berhasil untuk muasin gitu kan. Tapi kalau kayak kitanya ya nggak apa-apa gitu, kayak masih ada tergantung kali, beda-beda orang-orang ya, beda-beda ya. Kalau aku maksudnya kalau malah tapi bener kan, kalau ada ronda-ronda selanjutnya. Ya, betul, sama pasangan kita. Kalau aku bahkan misalnya kayak udah mau dapat nih kan gitu ya, kalau perempuan tuh kayak nyari begitu hilang. Kalau udah mau dapat dia pindah gitu misalnya, atau berubah ritme gitu. Itu kok jangan berhenti di sini aja gitu. jangan berhenti gitu. Ya, awas ya, yang terjadi pembunuhan. Jangan berhenti. Kita tuh makanya kita tuh awalnya tuh kalau misalkan
pemanasan aja itu maksudnya pemanasan aja ya, kayak misalkan dari oral, dari main tangan, itu kan di awal kan kita di awal gitu, kita di awal. Dan itu pun memang kita harus goal gitu. Iya betul. Kita pun harus goal, dianya harus goal. Kecuali kalau akunya goal ya udah kelar dong. Game over dong. Dia pun dianya memang harus goal gitu. Itu di situ. Ini tips yang penting banget nih Mama Endet ya. Kalau misalnya foreplay itu penting gitu ya. Saya semalam baru live lagi sama teman saya gitu ya. Jadi kita semalam tuh ngebahas kayak gini nih, persis bahkan orang tuh banyak yang suka lupa. Yang penting itu sebenarnya foreplaynya buat perempuan. Kalau foreplaynya dia udah dapet dari rangsangan klitoris, dari fingering gitu ya. Nanti di tengah-tengah permainannya dia akan lebih cepat dapetin orgasmnya dibandingkan yang dari awal itu cuma dicium-cium terus gitu kayak orang kehilangan GPS, kayak kehilangan G-spot positioning system gitu ya. Kamu ngapain sih ngudak-ngudak itu gemes banget deh. Makanya kita sempat nanya nih ya, sempat bertanya, sempat ngobrol, sempat tanya. Itu apa orgasmenya beda ya yang perempuan? Apa misalkan kalau lagi di oral sama jari itu orgasme luar atau pas kita lagi di posisinya di dalam itu apa orgasme dalam atau itu? Jadi atau yang tapi maksudnya apa ekspresinya gitu sih kalau aku lihat sih sama ya gitu. Ekspresinya sih sama ya gitu. Even maksudnya gelagatnya gitu, gelagatnya sih sama apa itunya. Tapi maksudnya itu permainannya aja sih yang beda ya. Mungkin kalau misalkan kayak oral sama fingering tuh di luar kan ya, itu ya di luar ya. Nah sebenarnya gini, kan untuk bisa menyebabkan orgasme cuma dua, kan G-spot sama klitoris. Ya kan kalau klitoris kan klitgasm gitu ya. Kalau misalnya dari G-spot, yang penting ini pada saat orgasme vagina itu spasm, ya kan dia meremas sebenarnya. Nah, waktu lagi berhubungan seks, sensasinya kan banyak ya, mukanya, pasangannya, ya kan sentuhan kulitnya ini itunya. Tapi gitu ya, kenapa itu lebih dahsyat? Karena ada koneksinya, ada cintanya, ada ininya. Nah pada waktu lagi pemanasan misalnya dengan fingering gitu, memasukkan fingering, itu yang dirangsang sama si G-spot, sama ketika penis masuk. Atau kalau misalnya lagi oral seks gitu ya, atau misalnya pada saat lagi hubungan seks, mungkin batang penisnya atau biji skrotumnya nyentuh-nyentuh ke klitorisnya gitu di luar ya. Itu kan mungkin aja terjadi. Tapi sensasinya tuh terlalu banyak pada saat lagi hubungan seks. Kenapa? Karena ada badan lain, kita juga ngerasain energi dan segala macam. Kalau pada saat lagi fingering atau oral seks, si yang penerimanya, si receivernya bisa hanya fokus kepada sensasi di situ aja kan. Makanya rasanya beda. Mau coba sex toys nggak sih? Belum sih. Nanti kalau mau kita telepon-teleponan. Kita games yuk. Pertanyaannya siapa sih misalnya yang suka sarapan pagi gitu ya, ntar angkat tangan gitu ya, atau jadi angkat tangan sama nunjuk, gitu. Kalau misalnya yang morning person siapa? Saya gitu. Nah kalau misalnya menurut kamu yang morning person dia kayaknya deh kamu nunjuk gitu ya. Jadi nunjuk atau angkat tangan, oke? He or she, yuk let's start. Pertanyaan pertama. Siapa di antara kalian ketawa duluan? Kenapa ketawa duluan? Siapa yang paling suka minta duluan? Udah ketahuan tadi ya, Mbak Endet. Siapa di antara kalian yang mengambil referensi posisi bercinta dari film dewasa? Nggak suka nomor ya? Yes! Ambil referensi dari mana dong kalau mau cari posisi baru? Coba-coba aja sendiri atau melihat dari posisi. Dia soalnya suka banyak variasi. Variasinya ambil dari mana, Umar? Dari dari film porno. Dari aku paling nggak boleh soalnya nonton film sama dia. Wajar aku nggak boleh gitu. Nggak sehat, nggak sehat. Awas bilang ya. Jadi ada di titik aku bilang dia bilang gini, yang kamu pokoknya nggak boleh nonton atau nggak boleh imajinasiin cewek lain selain aku. Oh ya udah aku terima. I agree. Jadi kamu mau terima sih? Biasanya cowok-cowok suka tetap diem-diem aja. Jadi kalau masalah itu sih mungkin yang dulu yang kita masih SMA, masih ini ya kan masih nyari kan. Nggak cewek nggak cowok kadang-kadang begitu ya. Kita masih dulu masa-masa itu. Tapi sebenarnya sekarang bisa lo buka internet, posisi hubungan seksual itu keluar kok gitu tanpa harus. Tapi kalau misalkan kayak ini kayak
on the spotnya di situnya pas kita itu juga banyak gitu, maksudnya jadi kayak coba ini muter tiba-tiba deh gitu, muncul. coba ini tiba-tiba muncul itu Tiba-tiba, sering. yang muter 360 derajat yang gitu. Yang Coba kayak deh ini, helikopter yang. coba ini dinaikin dikit deh gitu kan bisa. Siapa di antara kalian yang lebih suka foreplay ketimbang intercourse? Siapa yang lebih suka openingnya ketimbang seksnya? Oh dia. Aku ngaku. Kalau kamu lebih suka intercourse-nya atau lebih suka Sama foreplay-nya? sih, aku suka Sama aja, dua-duanya. suka dua-duanya. Siapa di antara kalian yang suka tidur duluan setelah bercinta? Enak berarti ya. Langsung Orang bablas. tiap malam juga tidur duluan. Iya. Emang tiap malam tidur Dia malam duluan? karena anakku tidurnya malam yang kecil dan tidurnya masih bareng kan gitu. Jadi kadang-kadang kayak mama udah mau tidur mah, dia belum mah gitu. Ya udah mama temenin. Kadang-kadang aku gitu, mama tidur duluan ya. Iya ntar adik nyusul gitu. Tetep aja dia nggak tidur tapi aku kalau misalnya kayak anak belum tidur tuh kan kayak aduh belum tidur nih dia gitu. Jadi masih aku ngurusin ya, masih aku gini-gini. temenin. Ketika bercinta paling banyak mengeluarkan desahan suara. Oke. Kayaknya. Iya kan ini. Desahannya gitu. Sampai begitu nih. Shh, ada adik lagi tidur. Ntar bangun loh. Heboh nggak desahannya dia? Heboh nggak ya? Lumayan lah kalau misalkan lagi yang itu ya, misalkan lagi udah di ininya tuh udah di Ujung. tinggi banget tuh, udah itu lagi udah dia fatal udah apa? Udah maksudnya udah lu nggak kontrol, udah nggak kontrol. Udah dalam posisi trans gitu kayaknya. Nggak kontrol. Udah mau hilang dari dunia ini percintaan. Udah apa namanya mata itu udah hilang. Putih doang ya. Udah lagi mau enak-enaknya gitu. Iya. Thank you banget ya Umar. Thank Korni. you. Apa it's been fun. Yeay. Thank you for sharing about love and sex with us. Oke Mom and Dad, semoga bisa belajar dari Umar dan Kori. Saya juga belajar banyak dari mereka. Amin, amin. Dan Saling semoga doa. Jangan lupa never ending adjustment ya. Pada siapapun kita harus menyelamatkan pernikahan kita setiap hari. Saya Zoya Amirin, pamit dulu dari hadapan Anda semua. Sampai ketemu lagi di episode-episode boba berikutnya. Bye. Bye.